di luaran sana, hari-hari ini bukan hari-hari yang menyenangkan. Tahun-tahun ini bukan tahun-tahun yang menyenangkan. Saya pribadi sebagai seorang pedagang, di pasar semua banyak yang mengeluh. Harga naik dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang sering diperbincangkan tiap hari. Semua serba naik. Tetapi hari ini juga kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kemudian menyikapi peristiwa, persoalan yang ada saat ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan di Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai ke-16. Sebenarnya ini ada konteks 2 poin besar sebenarnya, tapi saya ambil dari ayat yang ke-7 sampai ke-16 karena mengingat dipesankan juga waktu sekarang ini banyak sekali acara hari ini. Jadi saya tidak akan mengupas terlalu banyak. Paling tidak kita bisa mengerti peristiwa 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya tidak akan membacakan, tetapi saya akan mencoba meringkas kisah dari Elia dan janda Sarfat ini. Nanti bisa dibaca di rumah, direnungkan kembali buat Bapak Ibu Saudara. Ini pelajaran yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Saya akan coba meringkas. Ketika terjadi kekeringan di Sungai Kerit, Allah memintakan Elia pergi ke daerah Sarfat, yaitu daerah Sidon, di mana Allah menyiapkan seorang janda untuk memberi makan. Elia melakukan tanpa mengadakan perlawanan dengan Allah. Dan yang kemudian setelah Elia bertemu dengan janda Sarfat yang sedang mengumpulkan kayu api, Elia pun meminta minum dan membuatkan sepotong roti. Itu nanti bisa dibaca di ayat yang ke-10 dan 11. Di ayat yang ke-12-nya memang terjadi sedikit perbantahan, tetapi Elia menegaskan sesuai firman Tuhan, yakni jangan takut. Di ayat berikutnya, ayat 13-14. Nah, itu sebagai ringkasannya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibaca di rumah. Karena kisah ini menarik sebenarnya, sangat menarik dan sangat memberkati. Pertama dari Elia, yang kita tahu dari kisah ini ya, peristiwa itu bukanlah peristiwa yang biasa-biasa saja. Kalau menoleh di sebelum pergi ke janda Sarfat, sebelum diperintahkan pergi ke janda Sarfat, di Sungai Kerit itu mengalami kekeringan. Dan apa yang diberikan Tuhan? Makanan untuk Elia, ternyata burung gagak. Burung gagak yang harus mengirim makanan siang dan petang. Ini kan hal-hal yang bukan hal-hal yang biasa, hal-hal yang mustahil. Tuhan punya cara. Banyak cara Tuhan memakai kehidupan orang-orang yang benar-benar mau diurapi, yang benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Maka Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, untuk memberkati kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah lagi ada rasa khawatir dalam hidup ini. Secara realita, seringkali kita mengeluh, seringkali kita merasa Tuhan kok jauh, Tuhan kok enggak jawab doa saya. Tuhan di mana engkau Tuhan? Aku sudah melakukan pelayanan, jadi WL, singer, jadi segala macam lah di gereja semua saya ikuti. Tetapi kenapa hidup saya masih seperti ini dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, Tuhan punya cara ternyata di sini. Itu yang pertama. Tapi saya tidak akan membahas sedemikian jauh tentang yang di Sungai Kerit ya. Tetapi di sini yang penting, paling tidak ada 2 poin yang kita pelajari hari ini, yang bisa kita petik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu janda Sarfat. Setelah memakai gagak, ini hal yang mustahil, kemudian diperintahkan lagi pergi ke janda Sarfat. Bapak Ibu Saudara sekalian, antara
Elia dan Janda Sarfat sama-sama tidak saling mengenali. Tetapi kenapa Elia ini selalu menurut, selalu taat kepada perintah Allah? Ini karena di perjanjian lama ya belum disebutkan Tuhan Yesus, tetapi Allah Yahweh, Yod-Heh-Vav ya, Allah Bapa kita, yang kemudian di perjanjian baru kita kenal karena firman turun menjadi daging, yaitu Tuhan Yesus. Dan itu memang Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita mengenali peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. Karena kesetiaan, karena ketaatannya abdi Allah Nabi Elia ini selalu mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengelak atau kita menghindar dari persoalan kehidupan, hanya menginginkan yang senang-senang saja, hanya menginginkan yang enak-enak saja, sehingga hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah tercapai? Karena begini Bapak Ibu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha segala-galanya, Tuhan tahu setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi kita diberi free will oleh Tuhan, diberi kehendak bebas oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan sepanjang hari kehidupan kita itu selalu menopang, selalu menolong, selalu menunjukkan jalan, ini loh jalan hidupmu. Tetapi seringkali kita menolak. Nah, kita dapat contoh dari abdi Allah Nabi Elia ini dengan peristiwa yang masa kok burung gagak yang kasih makan manusia, kan aneh. Tapi itulah cara Tuhan. Kemudian ke Janda Sarfat, ini aneh lagi. Seorang janda yang hidup dengan satu anak perempuannya, sedangkan abdi Allah Elia ini masih gagah perkasa. Malah Tuhan suruh untuk pergi ke Janda Sarfat, seorang janda loh. Coba kita bisa membayangkan, laki-laki yang gagah perkasa harus disuruh ke Janda Sarfat karena di sana sudah menyediakan. Ini kalau bukan karena ketaatan dan tindakan iman abdi Allah Nabi Elia ini, tidak akan mungkin terjadi. Dan inilah contoh yang bisa kita pelajari. Kita anak-anak Tuhan di tempat ini, penuh dengan ketaatan, penuh dengan kesetiaan. Tuhan pasti juga dengan hal yang sama yang dilalui, yang dilakukan oleh abdi Allah Nabi Elia ini, kita juga akan melakukan seperti itu. Maka Tuhan akan memelihara hidup kita, pasti memelihara hidup kita. Segala kebutuhan kita, segala apa yang menjadi persoalan hidup kita, Tuhan pasti cukupkan, bahkan lebih melimpah kalau kita taat dan melakukan tindakan iman dengan benar. Kemudian merendahkan diri. Merendahkan diri ini penting. Contohnya begini, saya yang dulu tidak apa-apa, datang ke gereja hanya jemaat biasa, kemudian sekarang bisa berdiri di atas mimbar. Tetapi saya tidak akan kemudian, oh saya sudah melayani kok, saya sudah menyampaikan firman Tuhan, saya sudah banyak kegiatan dalam gereja saya ikuti, masa Tuhan gak memberkati saya? Semua itu saya tinggalkan. Atribut-atribut pikiran-pikiran seperti itu saya tinggalkan. Saya, Bapak Ibu Saudara semua sama di hadapan Tuhan. Hanya saja saya berkesempatan untuk menyampaikan firman kebenaran ini kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan itu pun ada proses. Jadi saya tinggalkan itu. Kita semua belajar Bapak Ibu. Bukan berarti saya yang menyampaikan saat ini saya paling mengerti dan saya paling tahu. Semua kita belajar. Belajar dari yang pertama, abdi Allah yang bernama Nabi Elia ini. Dan kita semua tahu, saya kira nggak ada yang asing, orang-orang yang sudah dewasa ini tahu kisah Elia dan Janda Sarfat. Nabi Elia sendiri pada akhirnya tidak meninggal tapi diangkat naik ke surga. Senang nggak kita seandainya seperti itu? Berandai-andai aja ya, kita diangkat ke surga, senang ya? Senang, pasti senang. Nah itulah, makanya kita harus melakukan merendahkan diri di hadapan Tuhan.
tidak menyombongkan diri. Aku sudah begini kok, aku di gereja sudah aktif kok, dan sebagainya. Jangan. Kita sama. Kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita bersama-sama berjuang dalam kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kita sama-sama menikmati satu jemaat, semua ini berapa puluh jemaat ini semua pasti diberkati Tuhan. Tidak ada yang tidak. Tinggal satu hal, pilihan. Privilege yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita memilih yang mana? Kita mau memilih tindakan iman dengan benar, taat kepada Tuhan, atau seperti apa? Itu pilihan kita. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Adil. Keadilannya itulah diberikan kepada kita. Kita punya kehendak bebas untuk mau mengikuti apa yang diarahkan oleh Tuhan, untuk mengikuti apa yang harus dilakukan, untuk kita lakukan di dalam firman Tuhan. Itu dari Nabi Elia kita dapat pelajaran hal yang mustahil bisa terjadi. Peristiwa yang bukan biasa-biasa saja itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan itu memerlukan tindakan iman. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sehingga kita mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan langit, bumi serta isinya ini. Kita mengimani, kemudian kita bertindak. Itulah yang diinginkan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak memaksa. Bapak Ibu Saudara mau melakukan ataupun tidak melakukan, Tuhan tetap Maha Kuasa. Itu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua pelajaran yang bisa kita petik hari ini adalah dari janda Sarfat. Bagaimana dengan janda Sarfat ini? Memang di sana sedikit ada perbantahan ya di ayat yang ke-12. Tetapi janda Sarfat ini juga mengakui bahwa Allahnya Israel adalah Allah yang hidup. Artinya apa? Kenapa kok begitu? Karena janda Sarfat ini hidup di Sarfat, wilayah Sidon. Itu adalah tempat kelahirannya permaisurinya Raja Ahab, yaitu Isabel. Dan itu sangat membenci sekali sama Elia. Begitu. Artinya apa? Ini orang goyim. Orang goyim itu orang kafir, orang tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Tetapi di peristiwa ini dia sampai bersumpah, demi Tuhan Allahmu Israel yang hidup. Ini hebat ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kita jangan pernah memandang saudara-saudara di luaran sana yang mungkin hari ini masih belum percaya sama Tuhan Yesus, kemudian kita merendahkan mereka. Justru kitalah yang datang untuk merendahkan diri kepada mereka, memberikan hal-hal yang baik, contoh yang baik. Tindakan iman itu kita benar-benar lakukan untuk kita merendahkan, sekalipun mereka tidak mengenal, bahkan mungkin menolak, sangat membenci kita. Karena Tuhan juga demikian mengatakan dalam firman-Nya, kasihilah musuhmu, doakan mereka. Jadi satu hal tindakan harus kita merendahkan diri, jangan merendahkan mereka. Ini kisah yang bisa kita tangkap hari ini dari pelajaran janda. Sekalipun mungkin ada perbantahan di sana karena disuruh minta Nabi Elia minta minum, baru berangkat belum sampai mengambil kendi yang ada di minuman itu malah minta roti. Kemudian apa yang dikatakan janda Sarfat di ayat 12. Ini tolong ditampilkan di ayat 12 biar lebih jelas. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tragis Bu ya, Bapak Ibu ya. Ini kejujuran yang dikatakan oleh janda Sarfat. Sekalipun ini terkesan sedikit perbantahan, Nabi Elia gimana ini, saya nggak punya apa-apa sudah. Nah, kita akan bisa menelusuri kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa yang Tuhan pesankan melalui peristiwa ini?
Seringkali Bapak Ibu, seringkali kita mengeluh dengan keterbatasan kita. Tetapi di contoh kisah ini kita bisa tahu. Kita bisa tahu sehingga apa yang sama sekali seperti yang kita nyanyikan tadi tidak pernah kita lihat, tidak kita dengar, itu akan terjadi dalam hidup kita. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara menghadapi persoalan dalam hidup yang membelit. Mungkin hari-hari ini ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup. Tetapi satu yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan tindakan iman yang benar. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan. Dan kita tidak memandang siapapun ada tingkatan rendah tinggi. Kita semua sama. Saya sendiri nggak tahu kok firman ini sangat nyambung sekali dengan puji-pujian tadi. Semua nyambung. Semua nyambung. Padahal kita nggak ada janjian ya. Kok bisa nyambung? Saya berterima kasih sekali karena saya sendiri pun semakin hari semakin belajar supaya apa yang hendaknya kita perkatakan kepada orang lain itu bukan dari pikiran dan kepandaian kita, tetapi dari Roh Kudus. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Nah, kembali kepada janda Sarfat ini tadi yang mengatakan di ayat 12 itu. Kemudian apa kata Elia? Tetapi Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ada penegasan seorang abdi Allah, Nabi Elia ini, perantara Allah kepada Nabi Elia untuk memberikan kekuatan. Jangan takut. Nah, apa yang dilakukan, tindakan apa yang dilakukan oleh janda Sarfat ini? Dia mau menerima, dia mau melakukan. Dia tidak takut lagi setelah sedikit terjadi perbantahan. Kita akan petik pelajaran hari ini bahwa sekalipun kita dalam keadaan yang di titik nol dalam kehidupan kita, seperti janda Sarfat, makanan yang harus dia makan, minuman yang harus dia minum, selesai itu tidak ada lagi makanan. Mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita, tapi saya berdoa jangan sampai terjadi pada Bapak Ibu Saudara. Barangkali Tuhan menghendaki kehidupan kita ada di titik nol, titik terendah dalam hidup kita. Mau kemana kita? Bergantungkah kita kepada Allah Bapa kita? Atau kita lari kemana-mana? Pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, minta pertolongan. Itu pernah saya lakukan pada saat saya belum bertobat. Ternyata hasilnya sangat tidak menyenangkan. Nah, ketika saya perlahan-lahan belajar untuk taat di dalam apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, pelan-pelan apapun yang saya butuhkan, Tuhan jawab. Dan begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Semua tanpa terkecuali, ketika kita ada di titik terendah, apa yang kita lakukan? Tindakan iman, taat kepada Tuhan, kemudian mampu untuk merendahkan diri. Jangan sampai dibalik kita merendahkan orang lain. Jangan sampai dibalik kemudian kita sok-sok bisa melakukan segalanya tanpa Tuhan. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan itu semua sudah pernah saya lakukan ketika saya berada di titik nol dalam kehidupan saya. Semua tidak ada yang peduli. Mungkin karena banyak kesalahan yang saya lakukan sehingga mereka rasanya muak melihat saya. Tidak ada pertolongan. Tapi dengan menangis dan penuh keyakinan, saya punya iman yang kuat bahwa Tuhan pasti menolong hidup saya. Ternyata banyak cara juga. Banyak caranya Tuhan dalam hidup kita. Jangan manusia. Di firman yang awalnya itu aja di Sungai Kerit itu gagak yang memberi. Padahal gagak itu lambang-lambang kematian ya. Tapi Tuhan pakai. Apalagi kita-kita yang segar, cantik, ganteng, perkasa seperti ini. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara.
untuk menjadi berkat di kehidupan keluarga, di kehidupan saudara-saudara, di kehidupan tetangga kita bertetangga di masyarakat. Bapak Ibu sedang dipakai oleh Tuhan sebenarnya. Kita harus imani itu. Kita harus sadari betul bahwa di dalam persoalan hidup kita yang mungkin atau mustahil untuk kita lakukan, kita bergantung sama Tuhan. Tuhan pasti menolong, dan kita ingat, kita sedang dipakai Tuhan. Kita sedang mau diberkati Tuhan. Semua tanpa terkecuali. Itu saya rasakan Bapak Ibu. Makanya kalau ada persoalan membelit yang mungkin datang ke Pak Gembala, Pak tolong ini Pak, saya punya masalah. Oh ya, saya sendiri ini ya, tidak bisa. Jangan bergantung pada manusia, sekalipun itu Bapak Gembala. Atau orang saudara kita yang kita pandang itu kaya, kita pandang itu mampu, kemudian kita minta tolong kepada mereka, sia-sia. Itu pernah saya alami semua. Pernah saya alami semua. Karena saudara-saudara saya, saudara kandung saya, tidak ada yang miskin. Semua berpunya. Itu pernah saya alami. Tidak saya ceritakan di sini. Ya. Pokoknya intinya, jangan pernah bergantung kepada siapapun. Bergantunglah kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Bahkan sekalipun orang yang menolak kita, lingkungan yang menolak kita, menghina kita, itu Tuhan bisa pakai. Makanya kita datang untuk mengasihi mereka, untuk menolong mereka, sekalipun sangat menyakitkan. Bahkan kalau kita seperti kisah Paulus itu ya, menjadi martir, mengatakan bahwa hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Luar biasa. Maka hidup kita pergunakan betul. Kita punya tindakan iman yang benar, taat kepada Tuhan, mau merendahkan diri, dan kita tahu Tuhan punya banyak cara. Kita menggantungkan hidup selalu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Dan dalam kisah ini, apa tindakan iman yang dilakukan oleh Nabi Elia dan janda Sarfat? Yang pertama adalah iman menuntut seseorang untuk tetap hidup dalam kerendahan hati. Yang tadi pertama ya. Kemudian di dalam ketaatan kepada perintah Allah, taat. Yang kedua, iman menuntut seseorang untuk rela memberi atau berkorban walaupun dalam keadaan kekurangan. Ini yang sering sekali menantang dalam hidup kita. Halo, Bapak Ibu Saudara, saya untuk makan sendiri aja kurang-kurang, kok mau suruh nolong orang, gimana Tuhan? Sering kali itu pertentangan dalam hati dan pikiran kita. Bisakah kita melakukan seperti kisah contoh seperti ini? Bisa. Bisa. Makanya ada di firman Tuhan tercatat di sini. Sebab firman Tuhan Alkitab ini adalah kesaksian yang dituliskan oleh para nabi. Ini bukan cerita dongeng, sehingga ini menginspirasi dalam kehidupan kita. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam hidup kita yang harus kita benahi. Kenapa Tuhan kok belum memberkati saya? Kenapa Tuhan kok belum memberi ini dan itu dan lain sebagainya? Apa sesuai dengan apa yang aku doakan? Ingat proses. Dan supaya proses itu menjadi lebih cepat, kita punya tindakan iman yang benar. Kita taat kepada Tuhan, kita mau merendahkan diri dan hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Itu pasti terjadi. Saya dulu datang bergabung di gerejanya Pak Bowo ini, saya tidak punya apa-apa. Sungguh tidak punya apa-apa saya. Memang kenyataan real seperti itu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya buat, dan saya menyadari. Akhirnya saya belajar tahap demi tahap, sampai kemudian cara Tuhan melalui hambanya Bapak Gembala, saya bisa berdiri di tempat ini. Ini bukan saya ingin mencari pujian, tapi memang kenyataannya seperti itu. Sekalipun mungkin ada pergesekan-pergesekan kecil, itu hal yang biasa. Makanya seperti di sini jadi juga ada sedikit perbantahan oleh janda Sarfat kepada Elia, dan Elia menegaskan, jangan takut. Begitu juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut.
hidup bergantung kepada Tuhan. Sekiranya besok tidak ada yang saya makan, dalam nama Tuhan Yesus makanan datang. Pasti. Dan itu harus kita imani. Beberapa tahun yang lalu dicontohkan oleh Bapak Gembala juga, waktu masih kuliah, batu didoakan jadi makanan, batu didoakan jadi makanan. Jadi bukan batunya yang jadi makanan, bukan, tapi ada orang yang mengirim makanan ke situ. Itulah tindakan iman. Jauh beberapa tahun yang lalu sudah diberikan contoh seperti itu. Dan hari ini kita diingatkan kembali. Hidup selalu menggunakan diri, punya tindakan iman yang benar, dan selalu bergantung sama Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir, jangan takut. Ini yang dikatakan oleh Nabi Elia. Karena melalui Nabi Elia inilah Nabi yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan memakai Nabi Elia ini untuk menjadi berkat. Bahkan janda Sarfat ini yang orang goyim, orang yang kafir, orang yang tidak mengenal Tuhan, itu bisa dipakai. Jadi hari ini kita bisa benar-benar fokus, kita benar-benar bersemangat, kita benar-benar ceria, selalu bahagia dalam hidup ini, jangan pernah ada cemberut, ya. Masalah biasa, katakan dalam hati, masalah datang, Tuhan saya tahu Engkau sedang memberkati. Engkau sedang memberkati aku berlimpah-limpah. Itu ketika kita mendapatkan masalah. Jangan, Tuhan kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya, jangan terbalik. Katakan mulai hari ini, katakan mulai saat ini, setiap persoalan hidup yang datang tidak menyenangkan dalam hati dan pikiran kita. Tuhan, aku yakin Engkau akan memberkati aku lebih dan lebih lagi. Katakan demikian. Dan itulah yang dimau Tuhan. Karena hidup kita cuma bisa mengucapkan syukur. Seperti Insinyur Niko menciptakan lagu, siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Memuji, bersyukur, menyembah Tuhan. Itu aja, gak usah ribut dengan masalah, gak usah ribut dengan mendengarkan apa kata mereka. Itu pelajaran yang hari ini. Jadi saya kira saya cukupkan sampai di sini saja karena keterbatasan waktu, dan ini sudah tepat ya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini